Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deli Ramadan, salah satu dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, khususnya dari Laboratorium Farmastika dan Teknologi Farmasi. Perkenankan saya kali ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmasetika dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2022, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya untuk aspek pengajaran. Baiklah, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah farmasetika. Mata kuliah farmasetika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi sarjana farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 2 SKS satu semesternya, dan mata kuliah ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi mata kuliah lainnya, yaitu praktikum farmasetika 1 dan praktikum farmasetika 2. Farmasetika merupakan ilmu dasar mengenai bentuk dan jenis-jenis sediaan farmasi racikan yang nantinya akan diaplikasikan pada mata kuliah praktikum farmasetika 1 dan 2. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menyiapkan sediaan farmasi racikan yang baik, yang aman, bermutu, dan berkhasiat berdasarkan permintaan dokter. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari sediaan farmasi racikan, sejarah kefarmasian, undang-undang, farmakope dan ketentuan umum kefarmasian, pengetahuan resep meliputi definisi, bahasa Latin, dan juga singkatannya, sediaan padat, sediaan setengah padat, dan sediaan cair, khususnya untuk sediaan farmasi racikan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini dilaksanakan secara daring asinkron dan sinkron dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan dan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, problem-based learning, dan flipped learning method melalui e-learning management system UI atau yang disingkat EMAS UI, dan juga web conference menggunakan aplikasi Microsoft Teams atau Zoom. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah farmasetika ini adalah mampu memberikan pelayanan kefarmasian di bawah supervisi sesuai standar pelayanan kefarmasian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menyiapkan sediaan farmasi racikan berdasarkan permintaan dokter. Sub CPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kefarmasian, ketentuan umum farmakope, dan singkatan dalam resep. Sub CPMK yang berikutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi resep yang ditulis oleh dokter, termasuk tinjauan kelengkapan resep dan bahan-bahan yang digunakan. Sub CPMK berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dasar dalam penyiapan sediaan obat racikan. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan bentuk padat. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan bentuk setengah padat. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan bentuk cair. Sub CPMK berikutnya adalah mahasiswa mampu menghitung dosis maksimum dalam resep yang ditulis oleh dokter. Dan sub CPMK yang terakhir atau yang ke-8 adalah mahasiswa mampu menentukan jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan berdasarkan permintaan dokter. Bahan kajian dari materi pembelajaran untuk mata kuliah farmasetika yaitu pendahuluan farmasetika, sejarah kefarmasian, ketentuan umum farmakope dan singkatan dalam resep, identifikasi resep dokter, langkah-langkah dasar dalam penyiapan sediaan farmasi yaitu prosedur operasi standar untuk sediaan racikan, jenis-jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan bentuk padat, bentuk setengah padat, dan bentuk cair, dosis maksimum dalam resep, dan yang terakhir adalah jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan berdasarkan permintaan dokter. Daftar pustaka yang kita gunakan di sini beragam, misalnya Essential Pharmaceutics, ada Practical Pharmaceutics and International Guideline for the Preparation
care and use of medicinal products, philosophical issues in pharmaceutics, development, dispensing, and use. Dan masih ada beberapa daftar pustaka yang bisa dijadikan referensi pada pembelajaran mata kuliah ini. Pembelajaran ini dilakukan selama 14 pekan, di mana 7 pekan itu adalah di term UTS dan 7 pekan di term UAS, dan diikuti dengan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran di sini tergantung dari pekan yang disampaikan. Misalnya pada pekan pertama menggunakan flip learning. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, bentuknya bisa berupa post-test, kuis interaktif, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Untuk post-test dilakukan sebanyak 8 kali, dan untuk kuis interaktif dilakukan sebanyak 6 kali, di mana totalnya adalah 14 kali untuk setiap kali pertemuan. Kemudian diskusi kelompok, di mana penilaiannya dilakukan berdasarkan rubrik penilaian diskusi kelompok. Kemudian untuk UTS dan UAS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau multiple choice question. Untuk pembobotan, post-test adalah 10%, kuis interaktif 10%, diskusi kelompok 10%, dan UTS serta UAS masing-masing adalah 35% dengan total pembobotan penilaian adalah 100%. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan Mentimeter. Umumnya, saya gunakan untuk mengetahui pre-knowledge mahasiswa untuk topik yang akan didiskusikan atau mendapat feedback dari mahasiswa mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Kedua, penggunaan media WhatsApp saat mahasiswa ingin bertanya tentang materi saya di luar jam belajar. Yang ketiga adalah forum diskusi di e-learning management system UI atau EMAS UI yang disediakan pada setiap pekan dan digunakan untuk berdiskusi secara asinkronus atau sinkronus dengan mahasiswa, khususnya untuk memberikan feedback terhadap tugas yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah Kahoot. Kahoot merupakan website yang saya gunakan untuk media interaksi berupa games terkait materi yang sudah saya sampaikan, agar saya mengetahui pemahaman dari mahasiswa. Kemudian saat pelaksanaan kelas sinkronus tatap muka ataupun virtual, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan sehingga perkuliahan lebih aktif. Berikut ini merupakan e-learning management system atau EMAS UI yang saya gunakan untuk menyampaikan penugasan dan juga kuis kepada mahasiswa. Untuk per pekan, terdapat topik khusus yang perlu dipelajari oleh mahasiswa, di mana setiap pekannya ada bahan ajar dan juga baik itu absensi ataupun forum diskusi yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam mempelajari topik yang sedang dibahas. Kemudian melalui EMAS UI ini juga kita bisa melakukan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, dan tentunya feedback juga diberikan melalui EMAS UI ini. Demikian gambaran singkat untuk learning management system yang saya gunakan bersama tim untuk pembelajaran mata kuliah farmasetika. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah farmasetika untuk program studi sarjana farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Berikut merupakan cuplikan dari pembelajaran mata kuliah farmasetika secara sinkronus menggunakan aplikasi Zoom Cloud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Deli Ramadan, salah satu dosen dari Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Farmasi. Jadi, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah farmasetika, ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin teman-teman coba untuk menjawab pertanyaan dari saya, ya, khususnya mengenai pengetahuan teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah farmasetika? Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata resep, obat, pasien?
Kayak ada obat-obatan, ada apoteker, tulisan tidak jelas ya. Memang kita seringkali mengetahui kalau resep itu kesannya tidak jelas tulisannya gitu ya. Oke. Tablet, racikan, kemudian pasien lagi, apoteker. Oke. Baik teman-teman, saya stop share screen-nya dulu untuk prior knowledge mengenai mata kuliah farmasetika. Saya akan share PowerPoint-nya. Oh iya, sebelum kita mulai mungkin saya coba absen dulu ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau saya panggil namanya, tolong memberikan respon iya atau hadir ya. Baik, yang pertama ada Alia Anissa Hakim, Hadir, Pak. Ervina, Hadir, Pak. Fani Anabel, Hadir, Pak. sudah semua ya? Baik, terima kasih. Saya mulai teman-teman. Sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Oke, jadi teman-teman, saya tadi sudah menyampaikan bahwa hari ini adalah pertemuan pertama untuk kuliah pendahuluan farmasetika, di mana saya mengajar di kelas A. Ya, jadi untuk mata kuliah farmasetika ini tentunya diperoleh di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, khususnya di semester kedua. Nah, ini penjelasan mengenai mata kuliahnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada jumlah SKS-nya itu 2 SKS. Kemudian untuk kelas A sendiri dosen pengampunya ada saya, Deli Ramadan, dan yang berikutnya ada Bapak Dr. Aditya Iswandana untuk term berikutnya. Yang paling penting juga, mata kuliah farmasetika ini menjadi prasyarat untuk praktikum farmasetika 1 dan praktikum farmasetika 2. Jadi artinya teman-teman tidak boleh mengambil praktikum farmasetika 1 ataupun farmasetika 2 kalau belum mengambil ataupun lulus dari mata kuliah farmasetika ini yang teorinya, ya. Nah, untuk pembelajarannya kita akan melaksanakannya secara daring asinkron dan sinkron. Jadi artinya teman-teman seperti ini namanya adalah secara daring sinkron, kita bertemu tatap muka secara virtual. Tetapi bisa jadi nanti dalam beberapa pertemuan, kita akan adakan juga sebagiannya menggunakan daring asinkron, di mana penugasan akan disampaikan melalui e-learning management system atau EMAS UI istilahnya untuk UI. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan ada diskusi kelompok, kemudian problem based learning, dan flipped learning method. Jadi untuk semua metode pembelajaran ini, khususnya di mata kuliah farmasetika, mengutamakan keaktifan dari mahasiswa atau yang disebut dengan student centered active learning. Seperti itu. Kalau untuk perkuliahan pertama, pendahuluan, tentunya saya perlu menyampaikan dulu ya istilah-istilah ataupun term yang digunakan pada perkuliahan ini. Mengapa? Karena teman-teman itu kan baru lulus dari SMA dan belum tentu juga ada yang dari SMK Farmasi. Ada yang dari SMK Farmasi di sini sebelumnya? Ada tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, belum ada ya. Jadi artinya teman-teman juga belum pernah terpapar dengan istilah-istilah yang akan kita gunakan di mata kuliah farmasistika ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, nanti untuk sinkronnya itu tergantung dosen, bisa menggunakan Microsoft Teams atau bisa menggunakan Zoom seperti yang saya gunakan hari ini, ya. Nah, untuk komponen penilaiannya secara umum di sini tidak hanya ujian, teman-teman, ya. Jadi di sini ada post-test 10%, kuis interaktif 10%, kemudian diskusi 10%, nilai ujian ya UTS 35% dan UAS 35%, di mana total komponen penilaiannya adalah 100%. Nah, untuk pertemuan, di sini ada 14 pertemuan, di mana 7 pertemuan di term UTS dan 7 pertemuan di term UAS. Artinya teman-teman nanti akan ada ujian di UTS dan UAS. Nah, untuk bisa mengikuti ujian, teman-teman itu harus kehadirannya minimal 80% untuk setiap termnya. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang sering nggak masuk, tentunya nanti ada ketentuan tidak boleh mengikuti ujian karena dari absensi SIAK NG teman-teman kurang ya dari 80%. Oke. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran teman-teman? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya.
Ya, saya biasa panggil mahasiswa teman-teman ya supaya lebih akrab gitu ya. Jadi pembelajaran juga lebih terasa menyenangkan. Mudah-mudahan teman-teman tidak pusing dengan materinya ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah farmasetika ini adalah yang pertama, teman-teman nanti pada akhir perkuliahan diharapkan mampu menjelaskan sejarah kefarmasian, ketentuan umum farmakope, dan singkatan dalam resep. Kemudian, mengidentifikasi resep yang ditulis oleh dokter, termasuk tinjauan kelengkapan resep dan bahan-bahan yang digunakan. Dan juga mampu menjelaskan langkah-langkah dasar dalam penyiapan sediaan obat racikan, jenis-jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan bentuk padat, setengah padat, dan cair. Yang penting juga di sini teman-teman harus dapat menghitung dosis maksimum dalam resep yang ditulis oleh dokter, dan berikutnya adalah menentukan jenis dan prosedur pembuatan sediaan farmasi racikan berdasarkan permintaan dokter. Jadi yang awalnya teman-teman belum paham ataupun kurang mengerti mengenai istilahnya, nah nanti setelah perkuliahan ini diharapkan teman-teman bisa memahami dan mencapai seluruh capaian pembelajaran. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ya, pada materi pendahuluan, hari ini mahasiswa akan mempelajari definisi obat dan resep, kemudian pelayanan resep, jenis dosis, dan bentuk sediaan farmasi. Nah, karena tadi teman-teman sudah ditanyakan, apakah yang terlintas di pikiran teman-teman kalau mendengar kata resep? Resep makanan, but unfortunately, ya kita tidak membicarakan resep makanan di mata kuliah ini. Kita akan membicarakan resep yang berkaitan dengan obat dan juga perintah dari dokter untuk penyiapan obat oleh apoteker. Ya, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan obat? Ya, kalau definisi yang diambil dari website Kemenkes ini adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi banyak sekali kegunaan obat, tidak hanya menyembuhkan, teman-teman. Ya, selama ini mungkin teman-teman mengetahui bahwa kalau obat itu ya hanya menyembuhkan saja, ternyata tidak. Pencegahan pun termasuk ke dalam kategori obat, ya. Nah, kemudian kalau saya tanya nih teman-teman, resep itu biasanya yang nulis siapa ya teman-teman? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Yasmin. Biasanya dokter. Dokter, betul. Ya. Kemudian yang menerima siapa? Yang menerima pasien. Pasien. Oke, jadi iya. dokter, kemudian yang menerima pasien. Kalau berobat gitu ya. Jadi kalau pasien berobat kan pasiennya yang menerima gitu maksudnya Yasmin mungkin ya. Nah, kemudian nantinya resep itu diberikan kepada siapa? Apoteker, Pak. Ya, betul Rahel ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter gigi ya kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau pasien itu hanya sekedar perantara gitu ya antara dokter dan apoteker karena pasiennya berobat, tapi sebenarnya perintah tertulis itu atau permintaannya itu disampaikan kepada apoteker ya. Nah, pelayanan resep yang harus dilakukan oleh seorang apoteker itu mencakup 4 aspek, yaitu penerimaan resep, menerima, ya, kemudian peracikan resep, penyerahan obat, dan pelayanan informasi obat. Sekarang masuk ke jenis dosis. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman dosis itu? Ada yang tahu mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Ervina. Menurut saya, dosis itu yang saya tahu aturan minum obat dan aturan maksimum seseorang untuk meminum obat. Oke, mohon maaf ini yang ternyata yang menjawab Rahel ya, saya kira Ervina. Oke, ya terima kasih Rahel jawabannya ya. Jadi kalau dosis menurut Rahel itu adalah takaran minum obat gitu ya Rahel ya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain teman-teman? Saya sama dengan Rahel tadi, Pak, jumlah obat yang diberikan pada pasien.
Oh, jumlah obat yang diberikan. Ya, terima kasih Arvina. Sekarang kita lihat ya, kalau dosis memang yang benar adalah takaran dari obat yang perlu dikonsumsi oleh pasien. Tetapi dosis sendiri bermacam-macam, ya. Nah, yang pertama ada yang namanya dosis lazim atau usual dose. Ini adalah takaran obat yang diberikan secara umum dan dapat menyembuhkan penderita atau pasien. Ya, jadi ini adalah dosis yang umumnya digunakan oleh si pasien agar bisa sembuh. Nah, berbeda dengan dosis maksimum atau takaran maksimum, jadi dosis maksimum itu adalah takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Jadi artinya teman-teman, kalau teman-teman lihat di Farmakope Indonesia edisi 3, ya, itu ada daftar dosis maksimum. Kalau kita berikan lebih dari yang tertulis di dalam FI3 tersebut, ya, itu akan berbahaya bagi pasien. Oleh karena itu kita harus menghitung dosis maksimum nantinya, ya, dan harus diberikan kurang dari dosis maksimumnya, ya, seperti itu agar tidak membahayakan. Yang berikutnya ada dosis letal. Nah, kalau dosis letal ini takaran yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ini lebih membahayakan lagi. Jadi artinya dosis ini sudah pasti ya, baik pada hewan uji ataupun pada subjek manusia ini menyebabkan kematian. Sehingga tidak boleh sampai pada dosis letal ini. Yang berikutnya ada dosis awal, ini adalah takaran yang diberikan untuk memulai terapi. Biasanya pada terapi-terapi tertentu diberikan loading dose atau dosis awal untuk mencapai konsentrasi obat di dalam darah, kemudian dilanjutkan dengan dosis pemberian maintenance misalnya. Nah, untuk materi hari ini terakhir adalah bentuk sediaan farmasi. Nah, bentuk sediaan farmasi, mungkin teman-teman istilahnya gini ya, kalau sebelum masuk kuliah farmasi itu, tablet itu obat, sirup itu obat, gitu ya. Padahal tadi obat itu adalah ya zat aktifnya, ya, yang memberikan aktivitas ataupun kemampuan untuk menyembuhkan tadi misalnya. Nah, tetapi di dalam bentuk sediaan farmasi ini tentunya tidak hanya zat aktif, ya, ada juga bahan tambahannya. Misalnya kalau puyer ada bahan tambahannya seperti sakarum laktis misalnya. Kalau kita bikin sirup ada bahan tambahannya air. Nah, sekarang kita pelajari dulu bentuk sediaan farmasi itu ada apa saja sih, ya. Yang pertama ada bentuk sediaan padat. Ada puyer, bedak tabur, tablet, dan kapsul. Di sini ada yang pernah minum puyer waktu kecil? Pernah, Pak. Pernah. Kenapa minum puyernya itu? Kenapa Karena banyak? sakit, Pak. Karena sakit, Pak. Iya, sakit apa maksud saya? Demam. Oh, demam, ya. Kemudian bedak tabur ya di sini. Kapsul pernah makan ya, pasti ya. Ada yang pernah minum kapsul? Pak, Ya, kapsul apa yang diminum? itu Pak, Enervonse. Enervonse kapsul bukan ya? Kayaknya dia termasuk kaplet ya kalau Enervonse ya. Ya, kaplet ini juga masuk ke dalam sediaan padat. Terima kasih Maria, ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk sediaan setengah padat. Nah, kalau teman-teman kan mikirnya semua yang dioles, yang dipencet itu salep, betul nggak? Iya, saya dapat obatnya salep gitu kan. Salep apa? Salep antivirus. Padahal sebenarnya itu adalah misalnya krim gitu ya. Jadi sediaan setengah padat itu beragam teman-teman. Ada salep, ada krim, ada gel. Ya, contohnya di sini. Ada juga pasta yang lainnya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mempelajari, jangan jawabnya dapat obat apa? Salep, padahal sebenarnya krim gitu ya. Dapat obatnya apa? Salep ini buat jerawat, padahal gel gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan. Kemudian untuk yang terakhir ada bentuk sediaan cair yang terdiri dari larutan, suspensi, emulsi, ada juga eliksir ya. Kalau larutan di sini pasti teman-teman sering ya memperoleh obat cair waktu kecil gitu ya. Ada yang pernah minum larutan atau emulsi? Emulsi, Pak, pernah. Oh, oke. Apa minum apa, Vira? Scott Emulsion. Oh, minum Scott Emulsion. Oke, betul ya, itu emulsi. Mungkin dulu nggak ngerti itu adalah emulsi, tapi karena namanya Scott Emulsion, jadi ya udah itu emulsi gitu ya, Vira ya. Oke, ya.
Kalau teman yang lain ada yang pernah minum sediaan cair nggak? Milanta, Pak. Suspensi. Ya, betul, Rahel, Milanta. Ya, suspensi itu di kemasannya ada ya, di situ ya, suspensi antasida gitu ya. Oke, jadi teman-teman di sini sudah bisa membedakan jenis sediaan ya, bentuk sediaan farmasi ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk Raffi. untuk variasi sediaan farmasi ini tujuannya untuk apa ya, Pak? Bukankah Oke. kalau untuk obat supaya memudahkan apoteker itu sebaiknya satu bentuk saja? Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya ya Raffi ya. Jadi kalau tujuannya sendiri itu misalnya gini, anak kecil yang sakit, usianya kurang dari 8 tahun. Apakah kita bisa memberikan sediaan tablet yang agak besar untuk ditelan? Bisa nggak Raffi, menurut Raffi? Tidak, Pak. Tidak. Nah, inilah kita bisa memilih bentuk sediaan, misalnya kita berikan puyer atau sediaan cair seperti sirup atau larutan, sehingga memudahkan pemberian kepada pasien-pasien tertentu yang sulit menelan misalnya. Jadi sebenarnya tujuan dibuatnya bentuk sediaan farmasi ini adalah untuk meningkatkan ya kemudahan pada pemberian sediaannya sendiri gitu ya. Jadi supaya kita bisa memberikan obat tersebut secara efektif dan efisien sehingga efek terapinya tercapai. Mungkin itu Raffi bisa menjawab ya? Bisa. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan mungkin? Satu lagi, silahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan. Ya, di sini ada referensi teman-teman yang bisa dibuka untuk mata kuliah farmaseutika ini. Kemudian nanti saya akan lanjutkan dengan kuis interaktif menggunakan Kahoot. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu presentasinya. Saya lanjutkan untuk kita games dulu ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan Kahoot. Silahkan teman-teman menuju websitenya sebentar. Selamat untuk Maria. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kuis interaktif menggunakan Kahoot dan di sini 91% semuanya benar ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan Farmastika hari ini. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan ini masih ada kekurangan. Tentunya kita semua sama-sama belajar, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah video PDD UKT-PT untuk mata kuliah farmaseutika ini. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai informasi dan proses pembelajaran untuk mata kuliah farmaseutika. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART 2022, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Indonesia, Fakultas Farmasi UI, rekan sejawat dosen di Fakultas Farmasi UI, serta kepada seluruh teman-teman mahasiswa di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.